Pernahkah kalian mengalami kesulitan tidur? Pernahkah kalian sudah mencoba untuk memejamkan mata pada malam hari tapi tetap tidak bisa tidur sampai keesokan paginya? Nah, jika sudah begini, kemungkinan Anda mengidap insomnia. Bagi kalian sahabat Dr. Diva semua yang ingin tahu seputar masalah insomnia dan bagaimana cara untuk mengatasinya, stay tune terus di channel Dr. Diva ya. Jadi insomnia adalah suatu gangguan tidur, biasanya terjadi pada malam hari ya, dimana kita sudah berusaha memejamkan mata tapi tetap tidak bisa tidur sampai keesokan paginya. Atau kita sering terbangun saat kita sedang tidur pada malam hari dan kemudian tidak bisa tidur lagi. Tentunya hal ini merupakan suatu kondisi yang sangat mengganggu ya guys, terutama buat kita yang beraktivitas di pagi hari. Misal kita harus sekolah atau harus bekerja di pagi hari. Tentunya ini seketika bisa merusak mood kita dan otomatis akan mempengaruhi kinerja kita pada pekerjaan kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalian harus kenali dulu penyebab insomnia. Seperti video-video saya sebelumnya, saya selalu menekankan bahwa tiap ada masalah pasti ada akar masalahnya ya. Dan kalian adalah orang yang paling tahu tentang tubuh kalian. So, kalian harus cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan kita mengalami kesulitan tidur. Dan kalian harus coba dulu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Jika sudah mencoba menyelesaikan masalah tapi tetap tidak bisa tidur, nah kita akan lanjut ke next step yang berikut. So the next step is relaxation ya. Jadi kebanyakan insomnia itu disebabkan oleh adanya kecemasan, adanya stres ya, atau adanya ketegangan saat kita sedang beraktivitas. Kita tahu stres dan kecemasan adalah salah satu faktor yang memicu tubuh kita untuk mengeluarkan feedback. So, jika Anda sudah mengalami hal-hal seperti ini, penting bagi kalian untuk meluangkan waktu untuk istirahat sejenak, kemudian lakukanlah relaksasi ya. Kalian bisa sholat, sembahyang, atau melakukan meditasi dan yoga. Nah, saya harap setelah kalian menjalankan itu semua, itu bisa menjernihkan pikiran kalian dan tentunya setelah itu kalian bisa tidur dengan nyenyak. Next, kita harus matikan lampu ya. Jadi saat Anda ingin tidur, usahakan untuk tidur dalam kondisi lampu yang mati ya. Atau jika kalian takut dengan kegelapan, mungkin lampu yang sedikit remang-remang. Kenapa? Kalian tahu tidak, jika yang menyebabkan atau yang mengatur proses kita tidur dengan baik atau tidur lelap adalah salah satu hormon yang kita sebut dengan melatonin. Jadi melatonin ini bertanggung jawab untuk kualitas tidur kita. And this melatonin release paling baik saat kondisi cahaya padam atau saat tidak ada cahaya. So try to turn off your light ya guys. Dan saya harap dengan melakukan tips tadi kalian bisa terbantu tidur dengan lebih nyenyak. Nomor 3, berpikirlah positif. Ya, salah satu poin penting untuk mengatasi insomnia adalah berpikir bahwa kita tidak memiliki insomnia. Ya, harus seperti itu ya. Kita harus meyakini bahwa tubuh kita ini sebenarnya sehat dan insomnia ini hanya berlangsung singkat dan tidak akan berlanjut. Yakinlah bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jadi, jangan menambah beban tubuh Anda dengan meyakini bahwa Anda sedang mengidap insomnia. Nomor 4, kita punya tips selanjutnya, yaitu hindari makan atau minum minuman yang tinggi kafein. Contoh minuman seperti kopi, teh ya, itu adalah sejenis minuman yang hendaknya kalian hindari saat sore hari atau malam hari menjelang Anda tidur. Kenapa? Karena kafein adalah salah satu unsur yang menyebabkan tubuh kita lebih berkonsentrasi atau terjaga. Sedangkan konsep alamiah tidur adalah relaksasi. So, hindari minum kopi saat sore atau malam hari ya guys. Tips selanjutnya adalah minumlah susu hangat. Yap, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat kualitas tidur kita baik adalah hormon melatonin. Dan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi susu hangat sebelum tidur itu meningkatkan pelepasan daripada melatonin. Sehingga ini tentunya akan baik untuk membuat kualitas tidur Anda jadi lebih baik tentunya ya. Nomor 6, nah ini penting sekali, jangan tidur siang. Nah, ini adalah faktor tersering yang membuat orang sulit tertidur di malam hari.
Karena jika kita sudah terlalu banyak tidur siang, lebih dari 2 jam sehari, itu akan menyebabkan kita sulit untuk tidur di malam harinya ya. So, stay away from boci atau bobok ya. Nomor 7, kalian bisa tiru tips ini, yaitu ubahlah dekorasi kamar Anda. Ruang tidur atau tempat tidur yang berantakan, berdebu, apalagi bau ya, otomatis akan membuat mood kita untuk tidur itu rusak. Nah, jadi pertimbangkan untuk membersihkan ruangan Anda, atau jika perlu didekorasi ulang untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman saat Anda ingin tidur. Selanjutnya, ubah gaya hidup Anda. Saat musim pandemi seperti ini, kita sering mendengar adanya jargon kaum rebahan. Nah, tentunya hal ini kurang baik ya menurut saya, karena saat Anda sering rebahan, itu akan memperlambat metabolisme tubuh Anda. Jika proses metabolisme tubuh Anda lambat, otomatis tubuh kalian tidak akan merasakan lelah, dan setelah itu Anda akan kesulitan untuk tidur di malam hari. So, rutinlah berolahraga minimal 2-3 kali seminggu, and this will help you to increasing your mood and also to increase your quality of sleep. Nomor 9, jangan begadang jika tidak diperlukan. Tidur adalah sebuah siklus ya. Jadi saat Anda begadang, kita akan merusak siklus tidur kita. Sebagai contoh ya, jika Anda biasanya tidur jam 10 malam, maka keesokan harinya Anda akan mulai mengantuk jam 10 malam. Nah, jika Anda begadang dan kemudian Anda tidur sampai larut pagi ya, yaitu sampai jam 4 subuh, maka keesokan harinya tubuh akan mulai recycle ulang siklus tidur Anda, yaitu Anda akan kembali mengantuk keesokan harinya pukul 4 subuh. So that's why itu yang saya sebut tidur adalah sebuah irama yang kita sering kenal dengan nama irama sirkadian. Jadi jangan rusak siklus tidur Anda jika memang tidak terpaksa ya kan. Nomor 10, kurangi menggunakan gadget saat Anda istirahat. Kita ketahui sinar gadget itu mempengaruhi saraf di mata ya, dan juga otak, yang menyebabkan kita lebih terjaga dan berkonsentrasi. Hendaknya matikan gadget Anda 15 menit paling tidak sebelum Anda pergi ke tempat tidur. Dan bila semua tips yang di atas sudah kalian lakukan dan masih juga gagal untuk membuat kalian terbebas dari gangguan tidur atau insomnia, saya sarankan untuk segera temui dokter Anda, karena dokter akan melakukan pemeriksaan ulang dan akan meneliti lebih lanjut tentang keadaan insomnia Anda. Tentunya dokter akan memberikan terapi yang sesuai, atau mungkin memberikan obat-obatan yang tentunya sesuai untuk Anda. Oke, itu dia tadi 10 tips dari saya. Saya harap tips ini membantu. Bagi kalian yang suka dengan channel-channel seperti ini, kalian bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Bagi kalian yang masih punya pertanyaan, jangan ragu untuk tulis komentar di bawah, dan jangan lupa untuk lihat video-video saya yang lain. Saya harap ulasan singkat kali ini membantu. Thank you so much for watching. I'm Dr. Diva. Stay healthy, keep smile and ciao.